Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kembali lagi bersama podcast Zamka, Zam Aska. Oke, ya Mas. Nah, sebelumnya masuk, saya perkenalkan dulu. Nama saya Muhammad Azka Ulinuha dari program studi Tadris Bahasa Indonesia bernomor NIM 246151079 kelas TDI 2C. Nah, selanjutnya Mas Jamjam, Mas, bisa perkenalan diri, Mas? Iya, siap. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zamzam Asyafiq. Saya biasa dipanggil dengan Zamzam, Fakultas Adab dan Bahasa, program studi Tadris Bahasa Indonesia dengan nomor NIM 246151085. Jadi ini kita mau bahas apa nih kira-kira? Gini Mas, saya itu dari kemarin itu sudah mempersiapkan ya Mas. Ya, kita itu mau membahas apa? Nah, saya itu pengen tahu pembahasan tentang sejarah sastra itu Mas. Sejarah sastra itu kan banyak periodisasinya, dari sastra Indrayana, dari sastra Jaga Baru ataupun Balai Pustaka, ya. Sastra 45, sastra 60-an, sastra 70-an, sastra 90-an, 2000-an dan yang ini juga Mas. Nah, tapi saya itu pengen tahu yang 45. Gimana kalau kita bahas yang angkatan 45 ini, Mas? Ya, sepertinya angkatan 45 ini juga lebih menarik ya daripada angkatan yang lainnya, karena kan yang namanya angkatan 45 itu kan dari namanya ya ada 45-nya, jadi kan ada sejarah di balik nama itu gitu. Ada sejarah baru, sejarah yang mendominasi Kepopuleran Indonesia ini ya Mas. Oke. Nah, dari angkatan 45 ini, bagaimana sih angkatan 45 ini muncul atau latar belakangnya itu bagaimana Mas? Oh iya, sepengetahuan saya ya, setelah saya membaca bukunya itu, jadi periodisasi angkatan 45 itu muncul karena pergejolakan sosial politik masyarakat setelah kemerdekaan. Jadi setelah kemerdekaan itu sedikit demi sedikit muncul periodisasi angkatan 45 ini yang dibahas oleh masyarakat Indonesia. Jadi ini angkatan 45 ini merupakan sebuah reaksi para sastrawan dalam merefleksikan kejadian-kejadian atau fenomena-fenomena sosial politik yang ada pada waktu itu yang ada sosialnya bagaimana atau politiknya itu bagaimana. Nah, kalau menurut Mas ini ciri utamanya itu apa Mas? Ciri utama dari angkatan 45 ini kan kalau sebelumnya itu kan mungkin yang roman atau gimana. Nah, kalau dalam 45 ini menurut Masnya gimana ini? Kalau ciri angkatan 45 ini itu sebenarnya beragam ya Mas. Nah, untuk yang lebih menonjolnya itu ada individualisme. Jadi angkatan 45 ini itu bersifat menyendiri dan ya tidak terkontaminasi ya, tidak terstruktur dengan angkatan lainnya gitu. Oh iya. Jadi dia bisa berdiri sendiri ya, tidak terkungkung oleh aturan-aturan yang lama ya Mas. Ya. Jadi istilahnya bebas gitu, bebas nggak terkengkang. Oh iya, oke. Terus selain itu apakah ada lagi Mas ciri-cirinya? Ada yang paling menonjol ya kan, ini kan hubungannya dengan sejarah. Jadi sejarah itu kan nyata ya Mas, nggak kayak sastra novel-novel gitu kan fiksi. Nah, jadi itu ciri-cirinya itu realistis. Jadi itu angkatan 45 ini berisi kenyataan, kenyataan dari sebuah peristiwa bersejarah seperti penjajahan Indonesia dan proklamasi kemerdekaan yang diikrarkan oleh Presiden Soekarno. Gitu. Oke Mas, tapi kan tidak semua sejarah itu kan ya benar ya Mas. Ya, memang. Tapi kan yang kita pelajari tentunya benar. Begitu lah. Oke. Mas, selanjutnya apakah cukup itu saja ciri-cirinya Mas? Apakah ada yang lain atau bahasanya itu gimana atau apa ya? Ya
Biasanya itu kan bahasanya itu gimana begitu Mas? Ada pastinya. Yang namanya sejarah ya pasti kan kita berbicara dengan tegas gitu. Jadi ciri-cirinya itu lugas. Dalam angkatan 45 ini memiliki ciri-ciri yang lugas ya. Ya, lugas. Jadi menjadi lebih efektif juga Mas. Iya, tentunya. Dan tidak bisa apa ya namanya tuh gimmick gitu loh. Oh, iya. Kita tuh harus bicara dengan tegas dan lugas agar penyampaian angkatan 45 ini tuh jelas gitu. Ya, maaf bukan kita ya Mas, tapi angkatan 45. Iya, iya, maksudnya itu. Gak apa-apa. Langsung selanjutnya dalam angkatan 45 ini menurut Masnya itu ada siapa saja sih Mas tokoh-tokohnya itu Mas? Ya pasti ada. Iya. Tapi kan tidak bisa disebutkan semuanya ya. Ya, kalau disebutkan semuanya nanti Ya. sampai malam Mas. Kan ini kan cuma durasinya itu jumlah aja, jadi saya ambil tokoh utamanya saja gitu. Oke. Nah untuk tokoh terkenalnya itu ya Khairil Anwar. Untuk anak-anak sastra, untuk anak-anak tradisi bahasa Indonesia kan tentunya tidak asing ya dengan nama Khairil Anwar. Khairil Anwar ini biasa. Selain Khairil Anwar ada lagi Mas? Ada Karma Wijaya. Mang Jaya ya. Oke. Nah, dari Kok Karma sih mas? Bukan Karma. Apa ya? Karma. Oh iya, Karma Wijaya. Oke, Maaf, oke. besar Karma. Gak apa-apa Mas. Kita belajar Mas. Iya. Oke.